Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di studio RRI Serui. Tak lupa juga untuk memberikan selawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mukarramah Babus Salam yang hadir di studio. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya Dini Amalia akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio juga sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mukarramah Babus Salam. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga masih terus semangat meski saat sedang melaksanakan ibadah puasa. Hadir juga bersama-sama kita yaitu Ustaz Zakaria sebagai narasumber. Apa kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pendengar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu Majelis Taklim yang di studio, sebelum kita mendengarkan tausiah, kita akan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Kepada Ibu Marhumah dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.
Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Ustadz Zakaria memberikan tausiah singkat tentang topik kita, yaitu menerapkan kehidupan Islam yang kafah. Kepada Pak Ustadz, persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan ibu-ibu majelis taklim Al-Mukarramah Babus Salam yang ada di studio ini, kita sama-sama panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga sambil menunggu kita berbuka puasa, kita bisa datang ke tempat ini semata-mata untuk hadir dalam majelis taklim pengajian sambil menunggu daripada waktu berbuka puasa. Dan tidak lupa salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya yang banyak dosa ini nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, kata Nabi, ditujukan untuk pelaku-pelaku dosa besar di kalangan umatku. Maka sebagaimana telah kita dengarkan dari pembawa acara tadi, topik yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu temanya bagaimana menerapkan kehidupan Islam secara kafah dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini dalam bahasa Arab ini artinya adalah berserah diri. Dan kafah sendiri artinya yaitu sepenuhnya. Jadi Islam yang kafah ini adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati setiap perintah dan menjauhi larang-larangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami sungguhnya akan memberikan pahala yang lebih baik atas perbuatan yang telah kamu kerjakan. Maka ahli tafsir yaitu Ibnu Katsir mengatakan, untuk menjadi seorang muslim yang kafah, maka kita harus ada dua perkara di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sifat maupun zatnya. Dan kita meyakini bahwasanya baginda Rasulullah SAW adalah utusannya. Yang kedua, kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjalankan daripada syariat Islam dengan merujuk pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka untuk itu ada beberapa aspek penting yang harus kita usahakan bagaimana untuk mewujudkan seorang muslim yang kafah, yang dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap saat dan keadaan. Maka untuk itu kita bagaimana senantiasa memperbaiki daripada
kualitas keislaman kita ini baik imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Imaniyah dan ubudiyah ini adalah hablum minallah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang Islam, Muslim, tidak cukup hanya untuk beriman saja, tetapi bagaimana keimanan kita ini kita buktikan dengan amal soleh. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, dia seorang laki-laki maupun wanita dan dia seorang mukmin, maka baginya adalah kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ini Imam As-Suyuti, seorang ulama, mengatakan maksudnya adalah kehidupan yang baik yang dimaksud adalah hiya hayatul jannah, kehidupan surga. Jadi kalau kita ini sebagai seorang beriman, kita beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kehidupan yang baik dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan surga, kehidupan yang menyenangkan dan menjadikan daripada keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Selanjutnya muamalah, muasyarah dan akhlak. Ini adalah hablu minan nas. Maka untuk menjadi seorang muslim yang kafah, tidak cukup kita ini hanya beribadah kepada Allah, tidak cukup dengan sholat, puasa, zakat, haji, tetapi bagaimana kita menjaga atau menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Muasyarah yaitu hubungan baik dengan keluarga kita, tetangga kita, bahkan dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Dan hak pertama yang harus kita tunaikan yang paling besar yaitu bagaimana kita ini bersilaturahim, menjaga hubungan baik dengan orang tua kita. Yang kedua dengan ahli keluarga kita, dan baru dengan tetangga kita. Selanjutnya dalam bermuamalah juga dalam bekerja, bagaimana untuk menjadi muslim yang kafah, kita dalam bekerja harus niat untuk ibadah, kita harus memegang amanah, janji, supaya dalam pekerjaan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Arifah radhiyallahu anhu, Inna artis samawati wal ard innal tujjar yaumil qiyamati fujjar yab'asuna yaumil qiyamati fujjar. Sesungguhnya para pedagang ini nanti di yaumil kiamat akan dibangkitkan bersama orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ila manitaqallaha wa barra wa shadiq. Kecuali pedagang yang dia bertakwa kepada Allah, pedagang yang berbuat baik, dan pedagang yang jujur. Maka untuk itu bagaimana kita dalam bermuamalah, kita juga harus bisa menerapkan daripada ajaran Islam di dalamnya. Selanjutnya buah daripada imaniyah, ubudiyah, muamalah dan muasyarah ini adalah akhlak. Karena Nabi dihantar untuk memperbaiki daripada akhlak manusia. Bu'isu husnal akhlaq. Jadi Nabi ini dihantar untuk memperbaiki daripada akhlak manusia. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Inna minal akmali mu'minina imanan." Sesungguhnya di antara tanda daripada iman yang sempurna adalah ahsanuhum khuluqan, yaitu dia memiliki akhlak yang baik. Wa al tabuhum bi ahlihi, dan dia bersikap lembut kepada keluarganya. Maka 5 perkara ini manakala wujud di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, maka baru dikatakan Islam kita ini adalah Islam yang kafah. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi kewajiban kita bagaimana supaya kehidupan Islam ini wujud di dalam kehidupan kita.
selama agama Islam ini tidak kita amalkan, kita tidak praktekkan, maka tidak akan membawa manfaat apa-apa dalam kehidupan kita, dan kita jauh daripada rahmat dan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, tausiah singkat. Mungkin ada beberapa dari ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Baik, langsung saja yang mau bertanya, persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ratu Juminur Asyah ingin bertanya Pak Ustadz, berkaitan dengan ibadah puasa, perkara apa saja yang menghilangkan pahala orang yang berpuasa? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah bersabda, laisa lahu min siyamihi ila ju'i wal atos. Jadi banyak orang yang berpuasa tetapi dia ini hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka ibadah puasa ini akan berpahala manakala kita ini mau untuk bersungguh-sungguh menjaga daripada amalan-amalan kita sehari-hari. Diriwayatkan daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasul bersabda, khamsatu asya'a tuhbitu shauma. Ada 5 perkara yang menghancurkan puasa. Maknanya adalah ayu tubtilu sawabahu, yaitu membatalkan pahala berpuasa. Puasanya sah tetapi tidak berpahala, sebagaimana orang kerja tetapi tidak mendapatkan gaji. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu al-ghibatu. Dia ini bergibah, menggunjing. Nah, menggunjing ini membatalkan pahala puasa, bergosip. Nah, yang kedua al-yaminul gumus, mengadu domba. Nah, mengadu domba antar sesama muslim. Selanjutnya yaitu binadri bisyahawat, yaitu melihat lain jenis dengan pandangan syahwat. Maka ibu-ibu muslimah yang selama berpuasa ini wajib untuk menjaga daripada auratnya supaya laki-laki atau bapak-bapak yang melihat tidak batal pahala puasanya. Nah, terus yang kelima yaitu kita berbohong, al-kadzibu. Jadi berbohong ini juga membatalkan ibadah puasa. Demikian kalau kita ingin supaya puasa kita berpahala, maka segala anggota tubuh kita mulai dari lisan, mata, telinga, bahkan hati ini harus dijaga dari perkara yang tidak baik. Demikian jawaban saya. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya Pak Ustadz. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz. Nama saya Ibu Sukawati. Apa saja hak saudara muslim yang harus kita tunaikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana pentingnya kita memperbaiki muasyarah kita. Karena di dalam muasyarah ini ada hak-hak daripada saudara kita, keluarga kita yang harus kita tunaikan. Maka baginda Rasulullah yang bersabda, hakul muslim ala muslim khamsun. Haknya seorang muslim atas muslim yang lain ini ada 5. Yang pertama adalah raddus salam,
ya ini menjawab salam. Jadi kalau ada orang yang salam, maka kita menjawab salam itu. Yang kedua yaitu wa ittiba'ul janais, mengantarkan daripada jenazahnya apabila ada saudara muslim kita yang meninggal dunia. Yang ketiga yaitu menjenguknya ketika sakit. Wa iyabatul marid, menjenguknya ketika sakit. Yang keempat yaitu wa tamsyitul atis. Jadi apabila saudara kita bersin, maka kita yang mendengarkan ucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan yang kelima, apabila kita ini diundang oleh saudara muslim kita, maka kita wajib untuk mendatanginya dengan syarat undangan ini bukan undangan mengajak kepada kemaksiatan. Demikian besar kewajiban kita kepada saudara kita dengan menunaikannya dengan sungguh-sungguh, maka semuanya itu yang 5 itu akan mendatangkan pahala yang besar dalam diri kita. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dengan Ibu Katmini izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana supaya bisa menjadi seorang muslim yang istiqomah dan meninggal dunia dengan husnul khotimah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai orang yang beriman, ini Nabi menyampaikan bahwa ada 2 amalan. Jika kita ini mempunyai 2 amalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho dengan kehidupan kita. Betapapun besarnya dosa dan masa lalu kita yang kelam, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Yang pertama adalah untuk bisa istiqomah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kita harus punya niat yang soleh. Jangan sampai dalam hati kita ini mempunyai niat yang jahat kepada saudara-saudara kita. Karena Nabi bersabda, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin ini lebih baik daripada amalnya. Yang kedua, amal yang kedua yaitu taubatan nasuha. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Dalam surat At-Tahrim. Maka ahli tafsir mengatakan di dalam kitab Madarjus Salikin, sahabat mengatakan atubu nasuh, tobat nasuhat yang dimaksud adalah ayatuba summa la ya'udu ila dzambi kama ya'udu labanu ila dor. Ya, ini seorang bertobat kepada Allah, kemudian dia berjanji untuk tidak kembali kepada dosanya itu, kemaksiatannya itu, sebagaimana tidak akan pernah kembalinya susu kambing ke tempat asalnya. Maka seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini hidupnya ini tinggal 1 jam saja, dia bertobat kepada Allah, maka insya Allah tobatnya akan diterima. Namun yang perlu diketahui, ada tanda-tanda yang Allah lihat bagi seorang yang telah taubat nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya. Di antaranya Imam Al-Qurtubi mengatakan ada 5 tandanya. Yang pertama adalah al-istighfaru bilisan. Dia senantiasa mohon ampun, beristighfar dengan lisannya. Yang kedua, al-iqla'u bil abdan, meninggalkan daripada kemaksiatannya itu dengan segenap jiwa raganya, dengan badannya. Yang ketiga, wa itmaru tarkul audi bil jinan, yaitu dia ini berjanji untuk tidak
kembali kepada kemaksiatan itu dengan hatinya, dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, wal muhajaratu sayyi'il kholan, meninggalkan teman-teman yang kurang baik. Karena dengan berkumpul dengan mereka, otomatis dia akan terpengaruh dengan kebiasaannya yang buruk lagi. Maka untuk itu bagaimana apabila seorang bertobat, maka dia akan istiqomah dan di akhir hayat mereka akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bergantung dengan tabiatnya sehari-hari. Kalau kita ini istiqomah membaca Al-Quran, maka suatu hari nanti Allah akan matikan kita, wafatkan kita dalam keadaan membaca Al-Quran. Demikian juga amal-amal yang lain. Semoga kita semua yang ada di sini, keluarga kita semuanya bisa meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan lagi. Apabila tidak ada, kami kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Akhirnya sampai di ujung acara hari ini. Namun sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh beliau, Pak Ustaz Zakaria. Kepada Pak Ustaz, persilahkan. Marilah kita sama-sama tawadukkan diri kita, tawajjuhkan hati kita untuk sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa aqina bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah wa husnul khatimah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup acara ini, kita akan mendengarkan bersama sholawat Jibril dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Mukarramah Babussalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Pendengar di rumah dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat ibu-ibu majelis taklim Al-Mukarramah Babussalam dan Pak Ustaz Zakaria yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore ini. Saya Dini Amalia selaku pembawa acara. Jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.